Palestina waktu itu yang dikuasai Roma mampu dikalahkan oleh Umar bin Khattab, ditaklukkan. Bahkan bersatu pun bangsa Parsi dengan bangsa Roma, dua superpower. Ibaratnya dalam konteks kita sekarang, ibaratnya Amerika bergabung sama Uni Soviet, mampu dikalahkan oleh umat Islam waktu itu. Itu berarti rahmat. Kalian adalah umat yang terbaik. Udah itu rahmat kenapa? Wah, karena waktu itu dalam sejarah Yahudi pun mereka merasa nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, kita berjumpa lagi dengan saya Utari Sulistiawati. Juga saya akan menyapa sahabat kita diaspora yang di Amerika, Eropa, Asia, dan Australia yang rajin mengikuti diskusi dari TV Masyumi. Dalam kesempatan ini kita akan membahas bahwa waktu kita tinggal sedikit lagi. Artinya Indonesia telah mencapai 79 tahun dan nanti menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Jadi untuk pembenahan segala sesuatu tinggal 21 tahun lagi. Nah, untuk hal ini kita khusus menghadirkan di dalam studio TV Masyumi ini Bapak Adnin Armas MA. Assalamualaikum Pak Adnin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Adnin adalah juga Wakil Ketua Umum Partai Masyumi yang membidangi kompartemen organisasi, keanggotaan, dan kaderisasi. Nah itu Pak ya, nggak salah Pak ya? Iya betul. Jadi kita ini mengalami satu waktu yang kita anggap sebagai golden time ya Pak, 21 tahun saja kita harus menyiapkan Indonesia emas. Apakah kita sanggup atau tidak, itu adalah tanggung jawab dari seluruh rakyat Indonesia. Dan besok tanggal 20 Oktober kita sudah punya presiden yang baru, Bapak Prabowo Subianto. Kita tentu berharap beliau akan membenahi seluruh hal-hal yang menjadi problem besar dalam 10 tahun terakhir ini dan juga mempersiapkan Indonesia emas. Dan ini Masyumi juga dalam rangka miladnya ke-79 mengambil tema sentralnya yaitu merapatkan barisan dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah ini Pak Adnin yang beliau juga Ustadz kita juga. Nah ini pengertiannya bagaimana Pak? Ini kita ingin mewujudkan di dalam tema kita ini. Bagaimana pendidikan, bagaimana kesehatan, bagaimana ekonomi, politik itu di dalam tema sentral itu. Waktu kita tidak banyak. Nah tentu Pak Adnin punya hal yang bisa mencerahkan kita semua Pak. Ya, terima kasih Bu Utari dan pemirsa Masyumi TV. Ya, ada syarat harus dipenuhin dong sebagai rahmat bagi semesta alam. Karena kalau syarat tidak dipenuhi, maka sesuatu itu tidak bisa terwujudkan. Nah, syarat-syarat ini yang seringkali diabaikan, dilupakan begitu atau tidak dipenuhi. Ya, tentu ada beberapa syarat, tapi kita bicara yang syarat paling penting di antaranya adalah konsepnya harus benar dulu. Konsep pendidikannya, ya, kemudian pembangunannya kepada masyarakat. Kita rindu ya masyarakat yang itu dekat kepada Allah, ya, supaya rahmat itu turun dan menjadi rahmat ya jangan jauh-jauh dari perintah Allah kan begitu. Jadi intinya adalah konsep yang benar.
Nah, konsep yang benar ini karena disebabkan ada kepentingan, kemudian juga ada politisasi, ada berbagai motif. Ini untuk menghadirkan konsep yang benar juga tidak mudah gitu. Ya, jadi ini harusnya para politisi Muslim ya itu memperjuangkan konsep yang benar. Itu bisa jadi itu benar juga, tapi kan belum tentu itu juga diwujudkan. Itu satu lagi syarat. Jadi nggak cukup hanya mengetahui konsep yang benar, tapi juga harus punya kekuatan untuk mewujudkan itu. Nah, konsep yang benar ini secara umum ya kita kan meyakini sebagai seorang Muslim kalau Islam ini adalah memang Allah turunkan sebagai rahmat, dan itu terbukti di dalam perjalanan sejarah. Nabi itu cuma 10 tahun di Madinah. Cukup 2 periode bahasa kita sekarang. Tapi hasilnya luar biasa sekali. Cukup 2 periode. Hanya waktu dalam singkat 10 tahun. Bandingkan dengan Indonesia yang sudah merdeka 79 tahun ya. Tapi kok rakyatnya masih merasa sepertinya, bahkan ada yang kadang-kadang bilang masih lebih enak jadi zaman dijajah Belanda gitulah. Kadang-kadang ada orang ngomong kayak begitu kan pembangunannya. Tentu juga itu nggak betul dong. Yang namanya dijajah ya nggak benar kan. Tapi ibaratnya perjalanan waktu yang sedemikian panjang, kok sepertinya sumber daya alam dan lain sebagainya nggak dinikmatin oleh masyarakat gitu loh. Kok Nabi bisa sih 10 tahun? Bukan hanya Nabi, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar itu bahkan setengah periode, 1 periode, cuma 2 tahun itu Abu Bakar As-Siddiq itu, radhiyallahu anhu itu. Tapi dalam 2 tahun luar biasa. Atau Umar itu juga kurang lebih juga sama, 2 periode juga. Tapi hasilnya juga dahsyat. Bahkan Roma waktu itu, maksud saya Palestina waktu itu yang dikuasai Roma mampu dikalahkan oleh Umar bin Khattab, ditaklukkan. Bahkan bersatu pun bangsa Parsi dengan bangsa Roma, 2 superpower. Ibaratnya dalam konteks kita sekarang, ibaratnya Amerika bergabung sama Uni Soviet, mampu dikalahkan oleh umat Islam waktu itu. Itu berarti rahmat, kalian adalah umat yang terbaik. Udah itu rahmat kenapa? Wah, karena waktu itu dalam sejarah Yahudi pun mereka merasa nyaman. Orang Yahudinya juga merasa nyaman. Bahkan waktu zaman keemasan Yahudi itu menurut sejarawan Yahudi ya, selain waktu Umar itu juga adalah waktu di Andalusia. Andalusia itu cepat sekali ditaklukkan. Andalusia itu hanya waktu dalam hitungan 3-4 hari loh menaklukkan satu kota itu. Dari orang Islam yang datang dari Maroko itu mampu menaklukkan perjalanan jauh dengan kekuatan tentara yang sangat minim sekali, hanya cuma ribuan, mampu mengalahkan sekitar 100.000 tentara dan mampu menaklukkan hanya dalam waktu 3 hari. Dan orang Yahudi yang selama itu waktu itu mereka dijajah dengan penguasa dari kalangan Nasrani waktu itu, mereka justru menyambut kedatangan orang Islam, rahmatan lil alamin. Itu artinya mereka merasa zaman keemasannya orang Yahudi itu justru ketika di bawah di pemerintahan orang Islam. Ini menurut sejarawan Yahudi, bukan menurut kita orang Islam ya. Ada sejarawan Yahudi yang menulis masa seperti itu. Nah, kembali tadi, itu kenapa mereka, orang Yahudi tadi atau yang lain tadi itu, atau bangsa Arab waktu itu, karena mereka melihat Islam itu memang membawa konsep yang benar. Kan mereka mengubah orang jahiliyah yang waktu itu ya. Kondisi jahiliyah itu disebut aja jahiliyah, bukan berarti mereka itu tidak punya pengetahuan, tapi bodoh di dalam masalah akhirat gitu. Ada kehidupan yang jauh lebih penting, lebih abadi, jauh lebih bermakna. Dan ini kan konsep-konsep yang penting ini. Pemimpin yang dia takut mati, dia punya konsep yang benar. Kalau pemimpin itu dia bentar lagi aku mati, nah, pemimpin punya konsep gini, bentar lagi aku mati. Dia kalau mau buat yang jahat, dia mikir, bentar lagi aku mati, ngapain dia buat yang jahat? Urusannya panjang nanti di dalam kuburan. Kalau dia berbuat yang baik, dia akan berbuat maksimal. Nggak cukup dia sekedar berbuat. Kenapa? Karena bentar lagi aku mati. Nggak ada kesempatan lagi mau buat yang baik itu. Kenapa? Bentar lagi aku mati. Itu loh. Nah, ini kan ada konsep yang benar. Konsep pemimpin yang benar gitu. Jadi, loh. Cara berpikirnya itu. Cara berpikirnya eskatologis kalau bahasa akademisnya itu. Artinya itu yang menjadi visinya. Bahwasanya hidup di dunia ini sementara, kapan aja bisa ditinggalkan. Kehidupan di sana ada yang menanti dan jauh lebih penting. Itu akan diminta semua pertanggungjawaban. Nggak main-main loh.
pemimpin itu, karena ada pertanggungjawaban loh di sana. Bentar lagi aku mati loh, akan begitu. Jadi itu karena konsep yang benar, orang mau agama apapun seperti Yahudi tadi atau Nasrani dan lain sebagainya, dia akan suka. Sebagaimana kalau kita juga ada konsep, dan kita kan yakin Allah turunkan Islam ini sebagai agama yang benar, yang berasal dari Allah, yang membawa kepada kebenaran. Kan begitu, kita yakin kan Islam ini dia, dan terbukti, karena ada juga yang nggak terbukti. Contohnya komunis, ngomongnya masyarakat tanpa kelas, seakan-akan masyarakat itu adil. Kita nggak membanding-bandingkan antara the have and the have not, misalnya kan. Jangan lihat orang dari ukuran itu, kita sama ratakan. Sama rata bukan berarti adil, gitu loh. Nah, tapi kalau di dalam Islam, kalian umat yang terbaik pernah terbukti. Membawa yang benar pernah terbukti, mempengaruhi peradaban barat waktu ya ini rahmat, gitu loh. Itu satu syarat. Jadi tanpa itu maka konsepnya spekulatif. Itu belum tentu. Kita meyakini wahyu ini jangan dikesampingkan. Sebagai seorang muslim kita jangan kesampingkan. Kita yakin agama ini membawa kepada kekuatan, kebenaran. Jadi tadi saya tangkap konsep itu tidak bisa spekulatif. Nah, jadi artinya pemerintahan yang sekarang Pak Prabowo ini adalah pijakan penting, Pak. Ya. Jadi 21 tahun dikurangi 5, ini untuk 16 tahun ini akan menjadi satu landasan untuk yang berikut. Nah, ini menurut Pak Admin dari fungsi leadernya, kemudian bagaimana dari fungsi wakil rakyatnya ini? Nah, di sini masalah penting sekali dan sayangnya itu tidak terwujudkan kepada tadi kan konsepnya. Nah, kemudian orang yang mewujudkan konsep itu. Nah, orang-orangnya ini kan bukan sekadar jabatan. Jabatan ya dia bisa pegang menteri apalah yang tapi kan belum tentu. Kalau dalam bahasa ungkapan orang Arab itu laisal ismu kal musamma. Jadi nama itu kok nggak sesuai ya dengan yang dinamakan. Itu menteri pendidikan, tapi kok kayaknya pendidikannya kayak gitu. JK aja kan menyindir keras ya kan. Menterinya kok kayak begini sih pendidikan, ini mah bukan pendidikan kan begitu. Menteri agama kok kayak gitu. Namanya menteri agama, tapi kok kayak gitu loh. Jadi antara nama dengan yang tadi disebutkan nggak cocok ininya. Kalau menteri apalah perumahan rakyat lah lain sebagainya kan bagus, itu penamaannya bagus, tapi kan hasilnya tidak. Kenapa itu terjadi? Salah satu faktor utamanya adalah pelakunya, wakil rakyat, tapi kok gitu loh. Kan orang juga banyak mempertanyakan, ada beberapa kasus yang lalu itu di daerah ya seperti di mana itu daerah Sumatera ya baru dilantik udah ditangkap kena narkoba. Iya, betul. Beberapa orang beberapa orang itu baru dilantik, udah dia rayakan pelantikannya sebagai wakil rakyat dengan narkoba. Jadi sekarang persoalannya kepada adalah orang-orang yang mewujudkan itu. Nah, di kita masalahnya multi kompleks. Udahlah konsepnya belum tentu hadir, orang yang mewujudkannya problem, ya kita menunggu terjadinya itu ya sulit katanya. Karena manusia sekarang kan dalam sistem politik yang neoliberal seperti sekarang ini, kepemimpinan itu kan ditentukan dengan uang, ya popularitas, bukan konsep yang benar tadi. Dia nggak ngerti nih bagaimana mewujudkan konsep yang benar tadi kan. Nggak. Dia selama dia terkenal dan dia punya uang, dia potensi gitu. Nah ini kan udah sulit. Iya. Gitu loh. Nah, oke. Jadi bagaimana juga dengan keluarga, Pak? Nah, jadi setelah negara itu kan ada kepemimpinan, kemudian kita menitipkan suara jeritan hati rakyat kepada wakil rakyat, dan ini juga ada keluarga. Nah, bagaimana nih, Pak? Iya, itu maka selain keluarga tadi adalah diri.
Kan itu, karena keluarga juga terdiri dari individu-individu kan. Nah, persoalannya itu adalah dari individu yang membentuk keluarga ini udah kembali tetap konsep yang benar tadi itu. Nah, bagaimana dirinya, kita sekarang dirinya mewakili rakyat, tapi kita lihat tadi luar biasa ya, ininya kan persoalan itu kan. Nah, pembentukan diri inilah yang pada akhirnya sangat diperlukan, gitu. Nah, karena keluarga tadi ya tentu sangat penting, nukleus kecil ya, tapi kan keluarga juga terdiri dari individu-individu kan. Nah, ini pembentukan individu. Nah, pembentukan individu ini kalau kata Imam Al-Ghazali, fasadur ra'iyah bifasadil muluk. Ini juga kerusakan ya, atau kata Ibnu Khaldun atau dalam bahasa banyak itu an-nasu atau al-qaumu ala dini malikihim. Manusia itu, kaum itu, masyarakat itu, dia tergantung agama pemimpinnya. Jadi masyarakat, individu ini itu refleksi gitu. Jadi kerusakan pemimpin itu menggambarkan kerusakan masyarakat. Jadi kalau kita mau melihat pemimpin itu bagus atau tidak, lihat masyarakatnya. Kalau masyarakat kita melihat rusak, berarti pemimpin itu juga rusak. Kenapa pemimpin itu juga rusak? Ya karena masyarakat secara umum dia akan mengikuti tokohnya. Nah, sekarang persoalannya pemimpinnya tadi sudah problem, ya otomatis masyarakat di situ secara umum ya juga karena ada tentu individu-individu yang bagus ya kan, itu juga sudah problem. Nah, dan ada satu lagi tadi masyarakat rusak karena pemimpin juga rusak karena ada lagi, nah, itu wafasadul muluk bifasadil ulama, karena ulamanya rusak. Kenapa ulama? Karena masyarakat itu dia sampai sekarang kan tergantung kiainya. Atau ada satu panti asuhan kita lihat miris banget ya, melakukan sodomi dengan pakai pakaian yang seperti begitu ya. Nah, jadi kalau ulamanya yang dilihat dengan gara-gara dia berpakaian seperti begitu udah menunjukkan identitas keulamaan. Kadang-kadang di kita kan begitu, karena pakai kopiah saja sudah, karena dia pakai kain sarung dengan bukan itu tidak dipakai ya, pakai, tapi kan substansinya tidak seperti itu gitu loh. Itu bagus, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi substansinya bukan di situ. Karena ada orang mudah pakai dia mudah untuk memakai apa sih susahnya pakai peci kan begitu. Nah, dengan pakai kain sarung, tapi jangan sekarang masyarakat di kita karena dia pakai peci langsung aja Pak Haji dengan Ustadz gitu loh. Padahal dia mungkin baru beli peci, nggak tahu letak di mana, dia taruh di atas kepala dia kan. Nah, ketimbang dia simpan nanti dia lupa. Nah, jadi ulamanya rusak. Dan ada lanjutan lagi, karena ulama itu yang diikutin juga selain pemimpin masyarakat itu. Kalau dalam konteks masyarakat Muslim atau orang Islam, dia akan lihat pemimpin, dia juga akan melihat ulama, Ustaz. Nah, ini menarik. Ulama itu juga bisa rusak karena dua hal. Wafasadul ulama, dan rusaknya ulama itu bihubbil mal wa hubbil jah, karena dia mencintai harta dan mencintai jabatan dan panggung. Jadi intinya orang soleh itu, orang yang betul-betul baik itu, jika dia berhasil menaklukkan masalah uang dan jabatan atau panggung, apalagi bagi para politisi itu, karena biasanya orang ujung-ujungnya itu yang dicari. Nah, ada singkatan UUD ya, ujung-ujungnya duit kan itu. Nah, jadi apapun ujung-ujungnya ke situ masalahnya. Nah, kalau dia mampu menaklukkan bahwasanya uang itu adalah untuk perjuangan, itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia justru ketika jadi penguasa uangnya malah habis. Kalau sekarang kita malah menjadikan itu untuk mencari uang. Wah, jadi menjadi politisi ya kan, kita di Partai Masyumi kita punya tema sentral yang bagus tadi. Nah, ini Bapak kan dari membawai kompartemen pengkaderan dan keanggotaan. Jadi apa Pak, kalau mau daftar nih, mau ikut jadi anggota Partai Masyumi, apa dong Pak? Ya. Yang akan diberikan, yang akan dibekali kepada mereka? Ya, kita rindu ya, pemimpin itu, politisi itu jadi pelayan kepada rakyat.
Dia ada untuk rakyat, bukan untuk dirinya dan keluarganya. Dia ada bermanfaat bagi rakyat. Dia menyadari kepemimpinan ini mulia banget. Dia menyadari hidupnya ini cuma sebentar, hanya sementara. Jadi apapun yang dimilikinya, dia sebagai satu pejuang sejati, jadi satu pelayan yang sejati. Kalau Agus Salim ya, mungkin yang mengatakan Leiden is Leiden, ya kan, memimpin itu adalah menderita. Itu dia mengeluarkan segala kemampuan yang terbaiknya, memang dia ingin berikan kepada rakyat. Jadi politisi yang mujahid, yang pejuang, yang dia memang mau berkorban, yang dia rindu serindu-rindunya akhirat itu, karena dia lakukan semuanya ini adalah untuk dia mencari kebahagiaan di akhirat. Masya Allah. Jadi itu ya. Ini jadi yang akan diterapkan Masyumi apa ini Pak? Untuk mewujudkan anggota dari Partai Masyumi akan menjadi politisi yang mampu mewujudkan Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Nah, jadi perlu diketahui tadi syarat-syaratnya, konsep-konsepnya. Dia memandang harta itu adalah sebagai satu yang sangat bermanfaat untuk perjuangan. Itu adalah satu cobaan, ya. Kemudian amanah ini, jabatan ini adalah suatu amanah yang besar. Nah, jadi diharapkan melalui proses kaderisasi ini akan terbentuk politisi-politisi yang mujahid, ya, politisi-politisi yang memang dia bersungguh-sungguh untuk mewujudkan supaya negara ini diridhoi Allah. Dalam bahasa kita itu masyarakat adil sejahtera yang diridhoi Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya kan? Yang di situ dia akan mengangkat Islam dan kejayaan umat Islam. Dan di situ kejayaan Islam itu justru membawa rahmat bukan hanya untuk bagi orang Islam, tapi bagi masyarakat lainnya, umat beragama lainnya. Dan itu nggak bisa diwujudkan tanpa kerja keras, komitmen, pengorbanan, soliditas, kompak, satu jiwa korsa, kan begitu, dan lain sebagainya. Yang itu mereka semuanya adalah politisi-politisi yang soleh, ya, yang mereka memang memberikan hidupnya, mewakafkan hidupnya untuk melayani rakyat, melayani umat. Ini yang kita rindukan. Oke, jadi pemirsa TV Masyumi, tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Admin itu luar biasa. Dan itu sudah dirintis oleh pendiri bangsa ini, juga pendiri daripada Partai Masyumi yang sebagian besar dari mereka berpikir untuk berjuang memerdekakan Indonesia di tahun 45. Maka dari dalam Kongres Islam di Jogja lahirlah Partai Masyumi 7 November tahun 45. Jadi sekarang ini kita sebagai penerus tentu harus bekerja keras. Waktu kita sempit hanya 21 tahun, kita tidak hanya menghujat atau berkata tidak pantas, tetapi kita justru membantu menjadi pengawal yang pemerintahan yang baik. Nah, ini mungkin ada closing ya Pak. Bagaimana posisi Partai Masyumi terhadap pemerintahan Pak Prabowo ini, apa yang seharusnya kita lakukan sehingga kita melihat, oh iya, seharusnya seperti ini kita memberikan pandangan. Ya, jadi ya tentu sebagai pemimpin, sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru dilantik, kita juga perlu ya menyambut ya Presiden baru. Dan kita sudah punya banyak orang yang berkeluh kesah sekali 10 tahun terakhir ini. Kita rindu Pak Prabowo, ya, biarpun kita melihat kok komposisi menterinya terlalu gemuk, sementara kan kalau berdirinya satu kementerian itu nggak main-main, itu budgetingnya bagaimana, koordinasinya di mana, bagaimana pengalaman mewujudkan itu lain sebagainya. Nah, ini kan sudah muncul kan hal-hal, apakah ini jadi seperti
apa namanya ya, kompensasi kepada karena kegemukan dan lain sebagainya. Jadi ada juga rasa-rasa kita ya menyimpan juga kan, ada kekhawatiran seperti itu. Tapi di atas segala itu ya kita berharap semoga Pak Prabowo jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, sehingga bisa membawa negara kita ini menjadi negara yang Pak Prabowo insya Allah ya, kalau kita melihat secara cintanya kepada negara dan bangsa ini kan nggak perlu dipertanyakan lagi lah, karena terbukti kan dan teruji kan. Nah, kita berharap Pak Prabowo bisa membawa Indonesia lebih baik. Mari kita lihat, karena kita belum melihat kan gitu. Ya. Tapi kita punya harapan yang insya Allah kondisinya lebih baik lah daripada 10 tahun. Jadi kalau Partai Masyumi mengajukan konsepnya juga harus benar Pak ya, dengan cara yang benar juga ya. Iya. Jadi menjadi rujukan, oh ini cara menyampaikan pendapat. Kan begitu harusnya Pak ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Antini setelah hadir dalam studio TV Masyumi ini dalam diskusi bagaimana mewujudkan Indonesia dan juga kita umat Islam ini sebagai rahmatan lil alamin dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Ya. Terima kasih pemirsa TV Masyumi atas waktunya, dan tentu kita akan berlanjut lagi dengan diskusi-diskusi yang menarik di waktu yang mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi